hampir 2 bulan. Nah itulah gaji saya selama bekerja ini belum ada diberikan. Jadi yang saya minta gaji saya. Kalau masalah santunan saya tidak bisa pastikan ada atau tidak, tapi yang jelasnya saya tahu pasti ada. Hanya saja mau perusahaan berikan atau tidak saya tidak terlalu pusing. Yang jelas hak saya, gaji saya, hasil keringat saya itu harus diberi. Jadi untuk dibilang uang jasa lah istilahnya hak dari perusahaan itu kan pasti juga ada memang. Dan itu memang harus Kasus penembakan dan pembunuhan di Moskona, Manokwari, Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 September tahun 2022 tahun lalu yang dilakukan oleh segelintir kelompok separatis Papua Merdeka atau OPM disinyalir tak berperi kemanusiaan. Kejadian tersebut dijelaskan oleh para korban yang sempat lolos dari tragedi yang tidak memiliki prinsip kemanusiaan itu kepada awak media ini. Menurut para korban yang selamat, awalnya mereka diberangkatkan dari kota Sorong tujuan Moskona Provinsi Papua Barat, untuk mengerjakan proyek pematangan lahan. Jumlah pekerja yang mengalami tragedi penembakan dan pembunuhan itu berjumlah 12 orang, diantaranya 11 laki-laki dan 1 perempuan parubaya. Dari jumlah 12 orang pekerja, 4 orang meninggal dunia dengan motif berbeda. Ada yang meninggal terkena tembakan dan ada juga meninggal karena aksi brutal yang dilakukan oleh OPM dengan senjata tajam atau parang, terang salah seorang korban, Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023. Ketika kejadian penembakan dan pembunuhan itu, dijelaskan Rio Sitinjak, korban yang sempat lolos dari kejaran OPM itu kepada awak media ini bahwa awal mula terdengar suara tembakan, tetapi dirinya tidak begitu takut lantaran berpikir positif bahwa itu hanya suara tembakan orang lagi berburu di hutan. Lalu, ketika bunyi senjata untuk kedua kalinya, peluru OPM itu langsung bersarang di tubuh almarhum Abbas Mana. Saat itu kami langsung panik, tetapi almarhum Pak Abbas masih sempat berbicara kepada kami untuk menyelamatkan diri dan mencari pertolongan di kampung-kampung terdekat, ungkap Rio, salah satu korban tragedi yang memilukan itu, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Pekerjaan yang mengakibatkan pembunuhan itu seperti apa itu kira-kira saat-saat itu? Kalau kenapa bisa terjadi begitu kita tidak jelas tahu. Tapi pada saat itu kita menuju lokasi kerja, ada sebuah tembakan. Tapi kita tidak jelas tahu bahwa itu tembakan. Begitu lama-lama semakin banyak suara tembakan. Dan di situ mulai berlarian semua. Anak-anak yang kerja lari. Ketika ditanya seperti apa penanganan dan penyelesaian persoalan yang memilukan ini terhadap korban-korban, kemudian pria Batak itu mengungkapkan bahwa setelah insiden itu terjadi hingga kini kontraktor yang menangani dan mendapat lelang proyek pematangan lahan yang jumlahnya begitu fantastis hingga kini tidak bertanggung jawab. Kami cuma minta kontraktor membayar upah kerja kami sudah lakukan pekerjaan yang didapat oleh kontraktor walaupun belum sempat kerja, akan tetapi kami sudah berangkat ke areal itu dan kami mengalami penembakan, pembunuhan hingga alat angkot kami dimusnahkan oleh kelompok separatis dengan cara membakar kendaraan mobil truk dan ekskavator yang kami bawa untuk bekerja, jelasnya. Usai kejadian tersebut, kontraktor tidak bertanggung jawab kepada kami, dan pemerintah seakan lipat tangan dan menutup mata, padahal pelelangan anggarannya miliaran rupiah. Saya dan kawan-kawan berharap pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi tolong melihat kami orang susah ini, maaf Pak Presiden kami ini orang susah, tambah disusahin lagi, kami mohon Bapak Presiden tolong sikapi permasalahan kami ini, kami mengalami penembakan dan pembunuhan dari orang-orang teroris. Sudah menjadi korban upah kami juga ikut korban, kami meminta tolong Bapak Presiden, ungkap Sitinjak sambil mengucapkan nama Pak Presiden berulang-ulang kali dengan kata minta tolong. Selain dari keluhan anak Batak itu, ungkapan yang sama datang juga dari Joyce Pesik istri dari almarhumah Abbas Mana. Joyce dan sejumlah korban penembakan lainnya mengatakan CV Papua Perkasa dan CV Doreri Makmur tidak bertanggung jawab atas segala persoalan itu.
Saya dan para pekerja lainnya sudah sering menghubungi dan bahkan mendatangi pihak pemilik CV, akan tetapi tidak ada niat yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini, ujar Joyce dan para korban penembakan Moskona. Seperti diketahui, pemilik CV, Papua Perkasa dan CV, Doreri Makmur adalah seorang kontraktor yang bermukim di kota Sorong. Selama berbulan-bulan Pandi Bado hingga kini tidak ada niat baik untuk menyelesaikan semua persoalan menyangkut upah kerja kami. Ada apa dengan Pak Pandi Bado ini? Keluh para korban penembakan Moskona itu. Ketika para korban ke sana, Pandi Bado pemilik CV, mengatakan pihak provinsi belum menyelesaikan hal kontrak kami, terus kami ini mau makan dan minum dengan apa? Dari hasil keluhan itu, awak media ini pun berusaha mencari nomor Dinas PU Provinsi Papua Barat. Ketika dikonfirmasi via telepon dan pesan WhatsApp hingga berita ini dinaikkan, pihak Dinas PU tidak menjawab konfirmasi wartawan. Sungguh hebat dan luar biasa permainan apik yang dilakukan kontraktor Pandi Bado dan pihak Dinas PU Provinsi Papua Barat terhadap para korban penembakan itu. Sangat disayangkan para korban sudah menerima trauma dan tekanan batin yang memilukan ternyata masih ditindas juga dengan perilaku kontraktor yang seakan diduga tidak bertanggung jawab terhadap pekerjanya. Dari hasil wawancara dengan para korban penembakan, mereka meminta dan memohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk tolong sedikit menengok hal yang begitu menyakitkan hati ini. Ya, kami memohon dan meminta bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi, tolong menengok kami masyarakat kaki babu ini. Kami sudah tidak bisa berharap lebih kepada pihak provinsi. Kami mohon dari Bapak Presiden tolong lihat kami korban penembakan yang pahit dan pedih ini, ungkap para korban. Dari Sorong, Papua Barat, Sibrandus Revun melaporkan.